Hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan gak kerasa udah part 10. Kita akan lanjutkan lagi cerita dari part sebelumnya, yang mana kemarin diceritakan kalau si Wang Yuan itu sudah mencapai peringkat 3. Bahkan dia diangkat sebagai seorang tetua gitu ya. Itulah aturan di dalam klannya seperti itu. Lalu kemudian kemarin dia juga memeras Jillian sampai dia mendapatkan 3000 Primeval Stone. Ya, menarik, dia memang selalu bisa mengendalikan situasi yang ada di sekitarnya. Ya, itulah berkat pengalamannya di kehidupan sebelumnya. Oke, kita akan lanjutkan lagi di part kali ini. Langsung aja tanpa banyak fafifu, kita masuk ke dalam cerita. Hari telah berganti dan saat ini Fang Yuan berada di suatu tempat di desa Guyue. Tuan Fang Yuan, silahkan lewat sini untuk menuju ke ruang rahasia, kata seorang masterku peringkat 2 dan memimpin jalan sepanjang terowongan yang gelap, dan Fang Yuan pun mengikutinya. Ruang rahasia ini memang tersembunyi di bawah tanah dan sangatlah kokoh. Bahkan jika desa hancur, ruang ini tetap akan utuh, saking kuatnya. Dahulu, pemimpin generasi pertama dari klan Guyue menemukan mata air Primeval Essence di dalam gua bawah tanah ini. Karena alasan ini juga, sehingga dibuatlah keputusan untuk membangun desa Guyue di atasnya. Master Gu biasa tidak diperbolehkan masuk ke ruang rahasia ini. Hanya ketua klan, pemimpin klan, dan Master Gu dari aula kegelapan yang memiliki wewenang untuk mengakses ke lokasi ini. Bahkan banyak Master Gu yang hanya mengunjungi tempat ini sekali seumur hidup, yaitu saat upacara kebangkitan, di mana anak-anak dari klan datang untuk melewati aliran sungai Primeval Essence agar mereka mengetahui bakat dasar mereka. Iya, betul, ini adalah tempat di mana Fang Yuan ditetapkan bakatnya di kelas 3 dulu. Jadi kita kembali ke tempat awal lagi. Bahkan Masterku yang bertugas menjaga tempat ini juga dipilih dengan cermat. Hal itu karena mata air Primeval Essence di gua bawah tanah ini merupakan fondasi utama dari desa Guyue. Pusat mata air dapat memproduksi Primeval Stone dalam jumlah yang besar dan dapat menopang para masterku di klan. Kalau misalnya tempat ini rusak atau orang yang dipilih salah, maka tempat ini bisa disalahgunakan, dan itu tentu akan berbahaya untuk klan Guyue. Tidak lama kemudian, Fang Yuan dan Master Gu yang mengarahkannya tiba di depan ruang rahasia. Master Gu itu menepuk perutnya, lalu mengeluarkan sebuah guwom seperti bunga api yang berkilauan dan mengetuk pintu batu. Perlahan-lahan pintu itu mulai menghilang dan memperlihatkan ruang rahasia yang ada di baliknya. Ruang rahasia itu berukuran cukup kecil, tetapi menyimpan semua resep kombinasi dari guwom yang dimiliki oleh klan Guyue. Dari depan pintu terlihat jika di dalam ruang rahasia itu ada banyak meja batu dan di atasnya juga terdapat piring batu giok putih yang berisi guwom yang sedang tertidur. Guwom yang ada di sana memiliki warna yang bervariasi dan memiliki ukuran sebesar kepalan tangan. Tuan Fang Yuan, berhubung saat ini adalah pertama kali Anda masuk ke dalam ruang rahasia ini, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa hal. Ini adalah digital Z2 atau Gu Naungan Digital peringkat 2. Setiap resep kombinasi Gu tercatat di dalam Gu ini. Guwom yang berwarna hijau berisi resep peringkat 1, sedangkan guwom berwarna merah kehitaman
berisi resep peringkat 2. Lalu guam berwarna putih berisikan resep peringkat 3. Itu semua adalah guam yang dapat Anda akses. Sedangkan untuk guam berwarna orange dan ungu itu berisi resep peringkat 4 dan 5. Tetapi tingkat kultivasi Anda sekarang tidaklah cukup untuk mengakses guam itu, kata Master Gu peringkat 2 yang mengantarkan Fang Yuan. Sedikit penjelasan lain. Jadi Gu naungan digital itu merupakan Gu yang berfungsi untuk merekam segala jejak digital atau akses yang terjadi di situ. Dengan sedikit peningkatan, maka guam itu dapat berubah menjadi Gu foto atau audio peringkat 3. Sehingga dia juga dapat merekam gambar dan juga suara. Tetapi Gu ini hanya bisa digunakan untuk menjelaskan secara detail warisan desa Guyue dengan menggunakan tampilan gambar atau suara. Resep fusi itu memiliki nilai yang sangat besar. Mereka tidak bisa direkam di atas kertas bambu biasa karena adanya risiko pencurian. Jika resep itu sampai direbut, bukan hanya guam khusus saja yang bisa direplikasi, tetapi juga informasi besar-besaran tentang klan bisa bocor. Jika musuh sampai memiliki akses pada resep fusi ini, maka kekalahan dari klan Guyue bisa dipastikan. Oleh karena itu, dari segi penjagaan ataupun yang lain, semua sangat dilakukan dengan hati-hati. Jadi tidak sembarang orang bisa datang ke tempat ini. Tuan Fang Yuan, semua naungan digital ini milik para tetua dari aula rahasia. Tetapi itu tidak akan menghalangi Anda untuk menggunakan Primeval Essence dan memeriksa resep-resep ini. Selain itu, ada dua hal lagi yang perlu Anda ketahui. Pertama, ruang rahasia ini adalah zona merah bagi klan. Jadi setiap tindakan Anda di sini akan diamati dengan sangat ketat. Yang kedua, Anda hanya dapat masuk ke ruang rahasia ini selama 15 menit setiap harinya. Setelah itu, Anda harus segera meninggalkan ruangan ini, kata Master Gu itu. Ya, aku mengerti, kata Fang Yuan sambil mengangguk, karena dia telah memahami semua aturan ini di kehidupan sebelumnya. Tuan Fang Yuan, saya tidak memiliki wewenang untuk masuk ke dalam ruang ini. Oleh karena itu, saya akan menunggu Anda di luar. Setelah waktu 15 menit Anda habis, saya akan mengantarkan Anda keluar, kata Master Gu itu sambil membungkuk dengan hormat. Kemudian, Fang Yuan perlahan-lahan berjalan dan memasuki ruang rahasia itu. Setelah Fang Yuan memasuki ruang itu, pintu pun kembali tertutup dan mengurung Fang Yuan sendirian di dalam ruangan. Saat ini suasana ruang rahasia terasa sangat hening. Hanya terdengar suara gema dari langkah kaki Fang Yuan. Fang Yuan mengambil sebuah guam berwarna merah kehitaman dan segera mengalirkan Primeval Essence perak putih miliknya ke dalam guam itu. Seketika terdapat dua sinar cahaya yang keluar dari mata guam naungan digital itu. Fang Yuan kemudian mengangkat gu itu dan mengarahkan cahayanya ke arah piring batu giok putih di atas meja. Lalu tidak lama kemudian muncul sebuah tulisan di sana. Itu adalah resep tentang bagaimana cara menyempurnakan Monskar Gu atau Gu bekas luka bulan. Dalam tulisan itu dijelaskan pula tentang kelemahan dan kelebihan dari Gu bekas luka bulan. Untuk menyempurnakannya diperlukan penggabungan Gu cahaya bulan dan Gu bekas luka batu. Dan selain itu, dalam deskripsi itu juga dijelaskan poin penting agar penyempurnaan Gu ini dapat berhasil. Akan tetapi, karena waktu Fang Yuan di dalam ruang rahasia itu sangat terbatas, sehingga Fang Yuan hanya membaca deskripsi yang tertera di sana dan mencoba memahaminya dengan cepat.
Kemudian Fang Yuan pun mengembalikan Gu Naungan digital ke tempat semula. Lalu Fang Yuan memeriksa Gu Naungan digital yang lain. Fang Yuan mengambil Gu Naungan digital berwarna putih yang berisikan tentang resep fusi dari peringkat 3. Sebagian isi dari resep itu tidak sesuai dengan Fang Yuan, tetapi ada 3 resep penyempurnaan yang menarik perhatiannya. Pertama, resep itu adalah tentang Golden Moon Gu atau Gu bulan emas peringkat 3. Gu ini dapat meningkatkan jangkauan serangan menjadi 10 langkah dan juga dapat meningkatkan kekuatan serangannya. Ketika digunakan, sebuah bulan sabit berwarna emas akan melambung tinggi dengan aura yang kuat. Resep yang kedua adalah Force Moon Gu atau Gu bulan beku. Gu ini dapat mengubah Moonblade menjadi putih dan sedingin es, sehingga siapapun yang terkena serangan itu akan merasakan serangan yang sangat dingin dan dapat memperlambat gerakan mereka. Lalu resep yang ketiga adalah Illusory Moon Gu atau Gu bulan ilusi. Gu ini cukup unik karena tidak dapat digunakan untuk serangan langsung. Ketika Gu ini digunakan, maka Master Gu dapat menciptakan sebuah ilusi yang dapat mengalihkan serangan dan membingungkan musuh. Fang Yuan terus membaca dan memahami informasi yang ada di sana. Tapi ada sesuatu yang menarik perhatiannya lagi saat membaca resep dari Gu bulan ilusi. Jika Gu bulan ilusi ini disempurnakan, maka dapat digunakan sebagai dasar untuk Gu Moon Shadow atau Gu bayangan bulan peringkat 4. Gu bayangan bulan, bukankah itu guam yang digunakan oleh pemimpin klan generasi keempat yang digunakan untuk menyelinap dan menyerang biksu anggur bunga? Gumam Fang Yuan sambil terus mencoba memahami keterangan yang tertulis. Meskipun Fang Yuan telah memiliki pengalaman selama 500 tahun di kehidupan sebelumnya, tetapi karena di dunia ini ada begitu banyak guam, sehingga masih banyak yang Fang Yuan belum ketahui. Meskipun Fang Yuan mengetahui sedikit informasi tentang Gu bayangan bulan, tapi justru hal inilah yang memunculkan banyak pertanyaan di kepalanya. Gu bayangan bulan memiliki kegunaan yang sangat unik, karena Gu ini dapat menekan banyak primeval essence dalam aparatur milik Master Gu-nya. Dengan kata lain, jika Fang Yuan yang memiliki bakat kelas 3 terkena Gu bayangan bulan, maka primeval essence miliknya akan berkurang antara 40-50%. Akibatnya Fang Yuan akan kehilangan seluruh kekuatannya dalam pertarungan. Akan tetapi, dalam kasus Fang Yuan saat ini, jika dia menggunakan Gu bayangan bulan, maka itu dapat diibaratkan seperti melemparkan roti daging ke seekor anjing. Hal ini dikarenakan Spring Autumn Cicanda dalam dirinya pasti akan mengambil alih dan langsung menyempurnakan Gu bayangan bulan untuk menjadi bagian dari kekuatannya. Tetapi yang masih membuat Fang Yuan bingung saat ini bukanlah efek dari Gu bayangan bulan, tetapi peristiwa dari biksu anggur bunga. Fang Yuan kembali mengingat kejadian yang dia ketahui di masa lalu. Aku ingat cerita itu saat terjadi pertempuran antara pemimpin klan generasi keempat melawan biksu anggur bunga. Biksu anggur bunga penuh dengan luka dan berlumuran darah. Awalnya aku pikir bahwa lukanya disebabkan oleh Gu bayangan bulan. Tetapi saat ini aku baru tahu kalau Gu bayangan bulan hanya menekan primeval essence. Jadi dari mana luka parah yang dialami oleh biksu anggur bunga itu berasal? Pikir Fang Yuan dalam hatinya. Fang Yuan terus merenung dan memikirkan hal itu. Tetapi semakin dia berpikir lebih dalam, Fang Yuan semakin curiga akan hal yang terjadi sebelumnya. Cerita tentang biksu anggur bunga yang dulu sangat jelas di ingatan Fang Yuan sekarang menjadi sebuah misteri yang tidak diketahui kebenarannya.
Tiba-tiba pikiran Fang Yuan tentang itu terhenti karena dia mendengarkan suara dari Master Gu yang ada di luar. "Tuan Fang Yuan, 15 menit telah berlalu. Saya yakin Anda telah memperoleh beberapa informasi. Saat ini waktu Anda telah habis dan besok Anda dapat datang lagi," kata Master Gu yang ada di luar. Fang Yuan juga menyadari jika waktunya telah habis. Jadi dengan segera Fang Yuan meletakkan kembali Gu naungan digital itu dan meninggalkan ruang rahasia. Selama 15 menit di ruangan rahasia itu, meskipun ada beberapa resep penyempurnaan yang menarik seperti Gu bulan emas, Gu bulan beku, Gu bulan ilusi, tetapi ketiga resep itu membutuhkan kelopak bunga anggrek bulan dalam jumlah yang besar. Sayangnya, kelopak bunga anggrek bulan sangatlah sulit untuk disimpan karena hanya dapat bertahan beberapa hari saja. Di sisi lain, Fang Yuan memiliki rencana untuk meninggalkan klan dan ingin menjelajahi dunia. Jika Fang Yuan memurnikan salah satu dari ketiga Gu itu, tetapi tidak memiliki pasokan kelopak bunga anggrek yang cukup, maka lama-kelamaan Gu itu juga akan mati. Oleh karena itu, Fang Yuan merasa jika semua resep yang dia baca hari ini kurang cocok untuknya. Akan tetapi, di dalam ruang rahasia itu masih terdapat satu resep ringkat 3 yang belum dilihat oleh Fang Yuan. Sehingga Fang Yuan memutuskan jika besok dia akan datang ke ruang rahasia ini lagi. Dan begitulah hari berganti. Fang Yuan pun kembali ke ruang rahasia itu. Di atas salah satu piring batu giok putih terdapat sebuah resep yang menarik. Itu adalah resep Blood Moon Gu atau Gu bulan darah. Untuk membuat resep ini diperlukan Gu cahaya bulan peringkat 2 dan Gu esensi darah. Ketika Gu bulan darah diaktifkan, Moonblade akan bersinar dengan warna merah darah yang ukurannya sebesar wajah manusia. Dan jika terkena serangan ini, maka akan mengakibatkan pendarahan yang sulit untuk dihentikan. Fang Yuan membaca semua informasi yang ada di sana dan mencoba untuk mengingat semuanya. Jika dibandingkan dengan Gu bulan emas, Gu bulan beku, dan Gu bulan ilusi, hanya ada sedikit Master Gu yang menggunakan Gu bulan darah. Hal ini dikarenakan kemampuan menyerang dari Gu bulan darah itu hanya biasa-biasa saja dan jaraknya pun hanya 10 meter. Selain itu, efek pendarahan yang dialami jika terkena serangan ini pun sebenarnya tidak begitu berdampak besar, terutama jika berhadapan dengan Master Gu penyembuh. Mereka dapat dengan mudah mengatasi efek pendarahan itu. Akan tetapi, Gu bulan darah ini juga memiliki kelemahan lain, yaitu beberapa hari dalam sebulan, Gu ini akan memancarkan darah dengan tak terkendali. Dan selama peristiwa itu, maka kekuatan serangannya akan berkurang menjadi sepertiga. Tapi, Fang Yuan melihat keuntungan yang menarik dari Gu bulan darah ini. Keuntungan utamanya adalah makanan Gu ini sangatlah mudah, yaitu darah segar. Meskipun darah yang dibutuhkan cukup banyak, tapi dapat diperoleh dari hewan-hewan buas. Fang Yuan menyadari bahwa mendapatkan darah segar itu jauh lebih mudah dan jumlahnya tak terbatas. Daripada Fang Yuan menggunakan Gu yang memerlukan kelopak bunga anggrek bulan sebagai makanan mereka, menggunakan darah segar itu jauh lebih masuk akal untuknya. Sehingga untuk penyempurnaan berikutnya, Fang Yuan telah memutuskan untuk menyempurnakan Gu bulan darah. Dengan segera, Fang Yuan menghafalkan semua langkah-langkah untuk proses penyempurnaan Gu ini. Sekarang, Fang Yuan telah memiliki Gu cahaya bulan. Tetapi untuk mendapatkan Gu esensi darah itu cukuplah sulit. Karena Gu esensi darah adalah salah satu Gu yang sangat berharga. Para Master Gu yang memiliki Gu ini akan mendapatkan keuntungan besar karena mereka dapat memulihkan darah yang hilang karena terluka di medan perang. Sehingga
Jika seorang Master Gu memiliki Gu esensi darah, maka kemampuan bertahan dalam medan perang mereka akan jauh lebih baik. Dulu, Yongjiang pernah menginginkan Gu esensi darah ini. Jika Gu esensi darah digunakan bersamaan dengan Gu zombie miliknya, maka dia dapat menggunakan Gu zombie itu dalam jangka waktu yang jauh lebih lama. Dia juga tidak perlu khawatir akan efek sampingnya. Akan tetapi, keinginan Xiongjiang pada akhirnya terkubur bersama dengan mayatnya karena dia sudah mati. Sekarang karena waktunya masih, Fang Yuan pun melirik Gu naungan digital peringkat 4 dan 5 yang terletak di atas meja lain. Fang Yuan terlihat hanya melirik saja. Dia tidak mencoba untuk menggunakan Gu naungan digital itu. Kenapa? Sebenarnya Fang Yuan itu tidak memiliki akses untuk Gu peringkat 4 dan 5. Jadi meskipun dia menggunakan Primeval Essence miliknya, tetap tidak akan ada respon dari Gu peringkat 4 atau 5 itu. Meskipun sebenarnya Fang Yuan punya senjata rahasia yaitu Pring Autumn Cicanda. Jika dia menggunakan itu, tentu Gu peringkat 4 atau 5 itu pasti akan tunduk. Dan pada akhirnya dia bisa memeriksa semuanya. Tapi Fang Yuan tidak melakukannya karena resikonya sangat besar. Fang Yuan kini tampak bergumam. Sebenarnya yang lebih berharga daripada resep peringkat 4 dan 5 adalah kemampuan untuk membalikan Gu cahaya bulan, pikir Fang Yuan. Fusi Gu adalah cara untuk mengubah Guom peringkat rendah menjadi Guom peringkat tinggi. Sedangkan penggabungan terbaik dilakukan untuk mengubah Guom peringkat tinggi menjadi Guom yang lebih rendah. Dan kedua proses itu dapat menghasilkan satu Guom yang sangat berbeda. Sebenarnya Gu cahaya bulan bukanlah Gu alami, tetapi hasil penggabungan terbalik yang dibuat oleh pemimpin klan generasi pertama. Lalu Guom yang ada di dunia ini sebagian besar adalah jenis baru yang diciptakan oleh para Master Gu menggunakan Guom alami. Oleh karena itu, meskipun Fang Yuan memiliki pengalaman selama 500 tahun, tapi pengetahuannya tentang fusi Guom sangatlah terbatas. Di sisi lain, setiap klan pasti memiliki satu atau beberapa Guom yang unik yang memiliki ciri khas dari klan mereka sendiri. Dan Guom itu juga diciptakan melalui penggabungan terbalik. Contoh Gu cahaya bulan milik klan Gu Yue, atau Gu kekuatan beruang milik klan Xiong, dan juga Gu aliran dari klan Bai. Oleh karena itu, Gu cahaya bulan peringkat 1 ini tidak dapat diremehkan. Bahkan resep untuk melakukan penggabungan terbaliknya jauh lebih berharga daripada resep peringkat 4 atau 5. Akan tetapi Fang Yuan juga menyadari jika dia tidak bisa mendapatkan resep itu dari ruang rahasia ini, karena resep penggabungan terbaliknya disimpan oleh pemimpin klan. Dan beberapa tetua yang paling setia kepada klan juga mengetahui informasi tentang resep ini. Karena pada dasarnya Fang Yuan tidak berniat untuk membentuk organisasi, maka untuk saat ini resep Gu cahaya bulan bukanlah prioritas baginya. Sekarang aku memiliki Gu sayap petir dan Gu kanopi langit. Jika aku berhasil menyempurnakan Gu bulan darah, maka aku akan memiliki 3 Guom peringkat 3. Tapi sayangnya itu masih belum cukup, kata Fang Yuan. Jika seorang Master Gu hanya ingin mengandalkan kekuatannya sendiri tanpa bekerja sama, maka dia setidaknya memerlukan 3-4 Guom peringkat 3. Tetapi Fang Yuan punya rencana yang lebih besar. Dia berencana untuk pergi berpetualang, dan itu setidaknya membuat Fang Yuan harus lebih hati-hati. Dia setidaknya membutuhkan 6 Guom peringkat 3. Dan dari semua itu,
Guwom yang dia miliki harus unggul dalam serangan, pertahanan, penyembuhan, penyimpanan, pengintaian, dan mobilitas, supaya di dalam petualangannya itu dapat membantu dirinya. Dari semua guwom yang Fang Yuan miliki saat ini, guwom bulan darah masih tidak memenuhi standar dalam hal serangan. Dari segi pertahanan, Fang Yuan memiliki Gu Kanopi Langit yang sudah cukup kuat. Dalam hal mobilitas, tentu Fang Yuan memiliki Gu Sayap Petir yang dapat membuat dirinya terbang beberapa saat. Meskipun sayangnya, untuk Gu Sayap Petir ini akan menghabiskan banyak Primeval Essence, tapi itu sudah cukup bagus. Jika dalam hal penyembuhan, rumput vitalitas 9 daun yang Fang Yuan miliki saat ini itu masih kurang memadai, karena guwom itu masih peringkat 2 dan memiliki kemampuan penyembuh yang sangat terbatas. Lalu dalam hal pengintaian, Fang Yuan memiliki guwom peringkat 2 yaitu telinga rumput komunikasi tanah. Meskipun peringkat 2 rupa-rupanya jika dipikirkan, Gu ini masihlah sangat berguna dan memiliki jangkauan yang luas. Jadi Gu ini bisa direkomendasikan oleh Fang Yuan. Sayangnya dalam hal penyimpanan, sampai saat ini Fang Yuan masih belum memiliki guwom yang sesuai. Padahal Gu penyimpanan ini sangatlah penting karena dapat menyimpan semua kebutuhan Fang Yuan, baik itu penyimpanan persediaan makanan ataupun penyimpanan Primeval Stone. Karena jika tanpa Primeval Stone, maka seorang Master Gu akan kehilangan kemampuan untuk berkultivasi. Oleh saat itu, sebelum Fang Yuan mendapatkan guwom penyimpanan yang memadai, maka dia tidak akan meninggalkan desa. Guwom penyimpanan harus memiliki 3 kriteria utama, yaitu memiliki tempat penyimpanan yang luas, sehingga dapat menyimpan makanan dan Primeval Stone yang banyak. Selain itu, lebih baik lagi jika guwom itu dapat memperpanjang tanggal kadaluarsa dari barang yang disimpan. Akan tetapi, bahkan ketiga klan besar yang ada di sini pun tidak memilikinya. Tidak ada guwom yang sesuai dengan yang aku inginkan. Mungkin kali ini aku harus kembali memanfaatkan fraksi Qi dan menggunakan tabungan yang mereka miliki, pikir Fang Yuan. Tak terasa 15 menit pun berlalu. Akhirnya Fang Yuan keluar dari ruang rahasia itu. Saat Fang Yuan keluar, dia melihat ada seorang Master Gu Parubaya sedang berdiri di luar dan menunggunya. "Salam Tuan Fang Yuan," kata Master Gu itu menyapa Fang Yuan. Fang Yuan menoleh ke arahnya dan berkata, "Siapa kamu?" "Saya adalah Gu Yue Jisong, tetua klan yang ditunjuk sebagai kepala ruang pengobatan saat ini," jawab Master Gu itu sambil tersenyum. Kemudian Fang Yuan memperhatikan Master Gu itu lebih dekat. Gu Yue Jisong memiliki wajah yang tegas. Dia memancarkan aura yang tenang, dan saat ini dia juga telah mencapai peringkat 3 tahap menengah. Fang Yuan kembali mengingat saat peristiwa tetua Yao Ji pingsan di aula pavilion klan. Setelah itu, Jisong lah yang ditugaskan untuk sementara waktu memimpin ruang pengobatan. Tetapi semua itu hanyalah usaha dari ketua klan Gu Yuebo untuk menyimbangkan posisi fraksi Qi dan fraksi Yao. Dan tentunya Fang Yuan tidak peduli akan semua itu. Tiba-tiba Jisong mengeluarkan sesuatu dan menyerahkannya pada Fang Yuan. "Tuan Fang, saya membawa 300 Primeval Stone sebagai pembayaran tetua klan dalam seminggu ini. Karena saya tahu Anda sedang berada di sini, jadi saya mengambil inisiatif untuk mengantarkannya pada Anda," kata Jisong. Fang Yuan hanya menatap tajam sambil mengambil kantong itu. Biasanya pembayaran tetua klan harus diambil sendiri oleh orang yang bersangkutan. Tetapi kali ini, Jisong mengambil inisiatif untuk mengantarkannya langsung pada Fang Yuan. Dan tentu, tindakan ini memiliki arti yang lebih dalam dan niat tertentu.
Setelah Fang Yuan mengambil kantong Primeval Stone itu, tiba-tiba Jisong berkata, "Sejujurnya, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Tuan Fang Yuan," kata Jisong yang langsung beralih topik dan mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Apakah Jisong ingin aku menyerahkan rumput vitalitas 9 daun milikku?" gumam Fang Yuan dalam hati. Yaitu bukanlah alasan yang tanpa dasar, karena sebelumnya Yao Ji juga sangat menginginkan rumput vitalitas 9 daun milik Fang Yuan. Bahkan dia sampai menggunakan wewenangnya untuk merancang semua itu. Jadi wajar jika Fang Yuan juga memikirkan hal yang sama pada Jisong. Jisong melihat gerak-gerik dari Fang Yuan dan dia menyadari apa yang dipikirkan oleh Fang Yuan. Lalu dia tersenyum dan berkata, "Jika Tuan Fang Yuan bersedia menyerahkan rumput vitalisasi 9 daun, maka saya akan memberikan kompensasi kepada Anda dalam bentuk kupon pemerintah," kata Jisong sambil mengeluarkan sebuah kupon. Desain kupon itu sederhana, bentuknya segitiga dengan sudut yang halus. Pada bagian depan berbentuk seperti piramida dan terdapat tulisan kupon hadiah. Sedangkan pada bagian belakang terdapat tulisan kontribusi hadiah. Tuan Fang Yuan, sebagai seorang tetua yang baru diangkat, mungkin Anda belum sepenuhnya memahami akan beberapa hal. Kupon hadiah ini diberikan kepada masterku yang telah memberikan kontribusi besar pada klan. Dengan Anda memiliki kupon ini, Anda dapat pergi ke gua bawah tanah dan memilih guam yang Anda inginkan, kata Jisong sambil menjelaskan yang lebih dalam serta meyakinkan Fang Yuan. Mendengar penjelasan dari Jisong, Fang Yuan merasa tertarik dengan tawaran itu. Pada dasarnya, jika Fang Yuan ingin meninggalkan desa Guyue, maka Fang Yuan membutuhkan guam penyimpanan. Dan tawaran yang diberikan itu adalah peluang besar untuk Fang Yuan untuk mendapatkan guam penyimpanan. Sedangkan untuk rumput vitalisasi 9 daun, di masa mendatang Fang Yuan memang tidak akan menggunakannya juga, karena kemampuan penyembuhannya tidak terlalu istimewa. Satu-satunya kekhawatiran Fang Yuan saat ini adalah dia takut jika ruang bawah tanah tidak memiliki guam yang sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Sekali lagi Jisong terus mengamati gerak-gerik dari Fang Yuan, dan dia pun berkata, "Tuan Fang Yuan, Anda tidak akan dirugikan dalam hal ini. Gua bawah tanah ini tidak hanya menyimpan guam peringkat 3 saja, tetapi juga ada guam peringkat 4. Meskipun jika suatu saat Anda menyesal, kami bisa melakukan pertukaran kembali secara diam-diam, sehingga ini tidak akan merugikan Anda." Mendengar itu, Fang Yuan melihat ke arah Jisong. Dia berpikir sejenak jika Jisong orang yang cukup baik. Jisong benar-benar menunjukkan wewenangnya dan dia adalah orang yang tepat untuk membuat keseimbangan antara pemimpin klan, fraksi Qi dan juga fraksi pengobatan. Pada akhirnya, Fang Yuan menyetujui untuk memberikan rumput vitalisasi 9 daun kepada Jisong dan kemudian menerima kupon itu sebagai pertukarannya. Setelah itu, Jisong pun dengan segera memurnikan rumput vitalisasi 9 daun dan menyimpannya. Di sisi lain, di desa Guyue, setelah mendengar tentang kenaikan kultivasi Fang Yuan menjadi peringkat 3 dan diangkat menjadi tetua, itu membuat paman serta bibinya menjadi ketakutan dan juga merasa heran. Bagaimana tidak? Orang yang memiliki bakat kelas 3 dapat mencapai kultivasi tingkat 3 dengan begitu cepat. Sedangkan Fang Zheng saja yang memiliki bakat kelas 1 sampai saat ini masih berada di kultivasi tingkat 2 tahap atas. Selain itu, paman dan bibinya juga khawatir setelah meraih kesuksesan ini Fang Yuan akan balas dendam kepada mereka.
Beberapa saat kemudian, di saat mereka sedang ketakutan ya, tiba-tiba Fang Yuan datang bersama dengan Jisong. "Kami memberi hormat kepada tetua," kata paman serta bibi Fang Yuan sambil membungkukkan badan dan memberikan salam penuh hormat. Fang Yuan hanya tersenyum lalu berkata, "Paman dan bibi tidak perlu terlalu sopan. Meskipun aku sekarang telah menjadi tetua, tetapi aku tetaplah keponakan kalian. Mari kita semua duduk." Setelah berkata demikian, Fang Yuan pun duduk di kursi utama. Jisong pun mengikutinya dan duduk di samping Fang Yuan. Sedangkan paman dan bibinya duduk di kursi anggota keluarga biasa. Mereka membiarkan dua kursi utama yang biasanya mereka duduki itu kosong. Paman dan bibi saling melirik satu sama lain dan menunjukkan ekspresi yang gelisah. Bahkan saat ini mereka duduk dengan kaku dan merasa sangat tidak nyaman dengan situasi mereka saat ini. Tidak lama kemudian, para pelayan menyajikan teh, lalu Fang Yuan dengan tenang meminum teh itu sambil berkata, "Bagaimana kabar paman dan bibi akhir-akhir ini?" Walaupun Fang Yuan berkata demikian dengan wajah tersenyum, tapi dalam pandangan paman serta bibinya, hal itu sangatlah menakutkan. Bahkan senyuman Fang Yuan terasa lebih menakutkan daripada iblis yang sedang marah. Kemudian paman Fang Yuan dengan suara bergetar menjawab, Akibat dari gelombang serigala ini telah membuat hidup kami berubah drastis. Kami terpaksa menutup kedai dan juga harga sewa rumah bambu semakin turun. Bahkan kami berada dalam keadaan yang sulit karena kelaparan." Wajah paman yang dulunya sehat dan bugar kini tampak pucat lesu. Tetapi Fang Yuan berpikir jika penampilan paman saat ini mungkin saja dibuat-buat agar menarik simpati dari Fang Yuan. Karena bagaimanapun juga, sebelumnya paman serta bibinya telah mengelola kedai dengan sangat baik dan mereka pasti memiliki tabungan. Jadi untuk beberapa waktu mereka tidak akan kelaparan hanya karena hal ini. Fang Yuan hanya melihat paman serta bibinya dengan pandangan sinis. Meskipun Fang Yuan tidak menghormati mereka, tetapi bukan berarti paman dan bibinya tidak berguna bagi Fang Yuan. Paman dan bibi telah merawatku dengan baik selama ini. Semua prestasi yang telah aku capai semuanya juga berkat perhatian dan dukungan dari paman serta bibi. Aku baru saja menerima bayaran sebagai tetua klan. Ini ada 300 Primeval Stone. Semoga paman dan bibi dapat menerimanya, kata Fang Yuan secara tiba-tiba dan kemudian mengeluarkan sekantung Primeval Stone. Mendengar ucapan dari Fang Yuan itu membuat paman Fang Yuan benar-benar terkejut. Mereka tidak menyangka jika yang terjadi tidak seperti yang mereka pikirkan. Fang Yuan tidak datang untuk balas dendam, tapi malah memberi mereka Primeval Stone. Meskipun begitu, sekarang paman dan bibi masih merasa ragu dan tidak berani mengambil kantong Primeval Stone itu. Mereka merasa bahwa di balik kalimat yang Fang Yuan ucapkan sebelumnya itu memiliki maksud yang tersembunyi. Ini adalah tanda bakti dari Tuan Fang Yuan. Tolong terimalah, kata Jisong yang tiba-tiba berkata dengan tegas. Mendengar ucapan dari Jisong dengan rasa tidak nyaman, akhirnya paman pun mengambil kantong yang berisi 300 Primeval Stone itu. Karena paman telah menerimanya, kalau begitu aku akan pamit sekarang, kata Fang Yuan sambil berdiri dan meninggalkan paman serta bibinya. Di sisi lain di sudut ruangan, Ibu Shen dan putrinya Shen Cui ternyata sedari tadi mengamati kedatangan dari Fang Yuan. Sudah,
jangan memperhatikannya lagi, kata Ibu Shen kepada putrinya. Tapi Shen Jui terus memandangi kepergian Fang Yuan dan Jisong sampai mereka berdua benar-benar tidak terlihat. Sedikit mengingat jika Chen Sui ini dulunya adalah pelayan dari Fang Yuan. Tetapi sejak Fang Yuan diketahui memiliki bakat kelas 3, Chen Sui pun beralih untuk menjadi pelayan dari Fang Zheng yang memiliki bakat kelas 1. Ibu, apakah aku telah membuat sebuah keputusan yang salah? Andai saja aku tetap bersama dengan Fang Yuan, bukankah aku akan menjadi istri dari seorang tetua? Tanya Shen Jui kepada ibunya. Ibunya kemudian dengan tenang menjawab, tidak perlu khawatir, Fang Zheng memiliki bakat kelas 1 dan prestasinya tidak kalah dari Fang Yuan. Jadi tetaplah pada Fang Zheng dan jangan berpikir yang macam-macam, kata Ibu Zheng dengan bijak. Mendengar itu, kemudian membuat Shen Jui menjadi lebih bersemangat. Shen Jui telah mengabdikan dirinya kepada Fang Zheng dan dia tidak memiliki jalan lain selain terus maju. Waktu pun terus berlalu dan gelombang serigala petir kembali menyerang desa. Saat ini, cuaca sedang turun hujan dan awan gelap menutupi langit sehingga menghalangi pandangan dari para Master Gu. Sudah tidak lagi terhitung jumlah serigala petir yang berlarian menuju tembok dinding desa. Bahkan jebakan parit di depan dinding desa saat ini sudah rata karena penuh dengan mayat serigala petir. Sedangkan para Master Gu peringkat 1 dan 2 bertarung dengan gagah berani di garis depan. Terlihat banyak moonblade berterbangan ke arah kawanan serigala petir. Akan tetapi, beberapa dari kawanan serigala itu tetap dapat melepaskan serangan aliran petir dan juga bola petir ke arah desa. Akibatnya, tentu para Master Gu mengalami cedera, bahkan beberapa orang juga mati. Tiba-tiba saja, seorang Master Gu yang bertugas mengirimkan informasi menghampiri Fang Yuan. Tuan Fang Yuan, ini adalah laporan terbaru tentang korban yang cedera dan sedang melakukan perawatan di ruang pengobatan. Silahkan Tuan lihat ini, kata Master Gu itu dengan hormat sambil menyerahkan laporan kepada Fang Yuan. Dengan segera Fang Yuan mengambil laporan itu, lalu kemudian meminta Master Gu itu untuk pergi. Saat ini, Fang Yuan bertugas memimpin para Master Gu lain di wilayah barat desa Guyue. Ketika Fang Yuan membaca laporan itu, dia cukup terkejut saat melihat jumlah korban yang terluka akibat serangan serigala petir. Hingga saat ini, gelombang serigala petir telah menyerang desa lebih dari 10 kali. Serangan gelombang serigala itu membuat banyak Master Gu terluka parah. Bahkan beberapa dari mereka tidak dapat diselamatkan. Peristiwa ini tentu membuat para tua menjadi khawatir. Bahkan Jisong yang bertanggung jawab di ruang pengobatan pun kini semakin tertekan. Setelah membaca laporan itu, dengan segera cahaya bulan berkumpul di telapak tangan Fang Yuan. Dan dalam seketika, laporan itu berubah menjadi abu. Laporan ini hanya boleh dilihat oleh tetua klan. Jika sampai tersebar kepada publik, maka itu akan menyebabkan persoalan baru ataupun ketidakstabilan sosial. Sekarang Fang Yuan telah berhasil menyempurnakan Gu bulan darah peringkat 3 sehingga cahaya bulan di telapak tangan Fang Yuan tidak lagi berwarna biru melainkan berwarna merah. Fang Yuan kini memejamkan mata. Dia melihat aparatur miliknya. Sebelumnya Fang Yuan telah menggunakan Gu air pembersih sehingga dia telah berhasil menghilangkan semua efek samping dari Gu pemakaman kehidupan manusia binatang. Sekarang yang menarik perhatian Fang Yuan adalah Spring Autumn Cicanda. Saat ini kondisi Spring Autumn Cicanda semakin membaik dan proses pemulihannya semakin cepat. Meskipun itu adalah kabar baik,
Tetapi di sisi lain, Fang Yuan juga mulai khawatir. Bagaimanapun, Spring Autumn Cicanda merupakan Gu peringkat 6, sedangkan Fang Yuan saat ini masih berada di peringkat 3. Jika aura dari Spring Autumn Cicanda semakin kuat, maka aparatur milik Fang Yuan tidak akan dapat menampung seluruh kekuatannya. Aku tidak lagi punya pilihan lain. Mungkin aku harus segera mengeluarkannya dari tubuhku, gumam Fang Yuan ketika memikirkan Spring Autumn Cicanda. Tiba-tiba terdengar auman serigala petir yang sangat keras dan Fang Yuan kembali tersadarkan. Tetua Fang Yuan, seekor serigala petir gila telah memasuki pertempuran. Saat ini Gu Yue Jiangjian bersama dua tetua lainnya sedang berada di gerbang timur, dan mereka berharap Anda dapat segera ke sana untuk membantu mereka, kata seorang Master Gu yang tiba-tiba datang dan melaporkan kondisi lapangan. Mendengar laporan itu, dengan segera Fang Yuan menggunakan Gu sayap petir dan terlihat muncul dua sayap di punggung Fang Yuan. Sayap-sayap itu seperti petir biru yang bentuknya abstrak. Lalu Fang Yuan terbang di udara dengan kecepatan tinggi dan segera menuju ke gerbang timur. Dalam waktu singkat, Fang Yuan telah tiba di medan perang. Fang Yuan bisa melihat gerbang timur yang kini telah dikepung oleh serigala petir. Bahkan terlihat beberapa tetua klan juga terlibat dalam pertarungan yang sengit. Tetapi di sisi gerbang timur yang lain, ada beberapa serigala petir yang ingin menyerang seorang Master Gu wanita peringkat 1. Wajah wanita itu terlihat sangat pucat dan merasa jika waktu kematiannya sudah dekat. Dengan kemampuannya saat ini, wanita itu tidak akan mampu menghindari serangan serigala petir. Di situasi genting itu, sebuah bayangan turun dari langit dan melindungi wanita itu. Wanita itu menyadari bahwa saat ini dia sedang terbang di udara dan dia telah selamat dari serangan serigala petir. Wanita itu pun perlahan membuka matanya dan dia melihat bahwa orang yang menyelamatkannya adalah Fang Yuan. Wanita itu sangat terkejut saat menyadari bahwa sosok itu adalah Fang Yuan. Dulu saat di akademi, wanita ini dan Fang Yuan adalah teman sekelas. Dan wanita ini juga adalah korban pemerasan Primeval Stone yang dilakukan oleh Fang Yuan. Wanita ini juga adalah salah satu orang yang tidak menyukai Fang Yuan. Tapi sekarang dia diselamatkan. Melihat Fang Yuan sudah seperti pahlawan dan membuatnya terpesona. Tidak dapat dipungkiri bahwa peringkat dan prestasi dari Fang Yuan itu membuat semua orang kagum, terutama dirinya. Pasalnya mereka memiliki bakat kelas 3. Tapi Fang Yuan saat ini sudah mencapai peringkat 3, bahkan juga menjadi tetua. Jadi wajar kalau dia kagum. Perlahan Fang Yuan membuka mulut dan berkata, "Medan perang sekarang sangat berbahaya. Lebih baik kau mundur." Perlahan Fang Yuan mendarat dengan lembut dan menurunkan wanita itu. Setelah berkata demikian, Fang Yuan pun segera pergi menuju ke medan perang. Kali ini Fang Yuan hanya berlari seperti biasa dan tidak menggunakan Gu sayap petir. Hal itu karena Gu sayap petir menghabiskan banyak Primeval Essence, sedangkan Fang Yuan hanyalah Master Gu yang memiliki bakat kelas 3. Tentu kapasitas penyimpanan Primeval Essence miliknya lebih sedikit. Jadi setelah sampai di medan perang, Fang Yuan menggunakan Gu bulan darah dan mengeluarkan sebuah pisau bulan berwarna merah, lalu menyerang serigala petir gila. Serangan Fang Yuan itu berhasil membuat luka dan darah dari serigala petir terus mengalir. Para tetua yang lain melihat situasi yang ada di tempat itu. Lalu kemudian Gu Yuebo berkata, "Bagaimana pendapatmu tentang Fang Yuan?" Kemudian Master Gu itu menjawab, "Saya mendengar jika Fang Yuan telah menyerahkan rumput vitalitas 9 daun miliknya."
Setelah mendapatkan pembayaran pertama sebagai seorang tetua, dia bahkan memberikan seluruh Primeval Stone miliknya kepada paman dan bibinya sebagai tanda bakti pada mereka. Belakangan ini Fang Yuan juga terlibat aktif dalam pertarungan melawan serigala petir. Meskipun dia hanya memiliki bakat kelas 3, tapi prestasinya yang menonjol dan juga perannya dalam menyelamatkan banyak orang itu membuat reputasinya semakin meningkat. Bahkan ada desas-desus dari anggota klan yang mengatakan jika Fang Yuan telah membuka lembaran baru, yaitu tetua klan faksi Fang. Mendengar itu, Gu Yuebo pun menganggukkan kepala. Dia setuju dengan pendapat dari Master Gu itu. Meskipun sebenarnya Gu Yuebo masih memiliki sebuah hal yang mengganjal di dalam pikirannya. Menurut Gu Yuebo, jika Fang Yuan menyerahkan rumput vitalitas 9 daun miliknya, dia pasti telah membuat suatu kesepakatan dengan Jisong. Terkait Fang Yuan yang memberikan Primeval Essence kepada paman dan bibinya, itu jelas bukanlah sekedar bentuk rasa hormat. Tetapi Fang Yuan pasti memiliki maksud tersembunyi. Bahkan Gu Yuebo juga meragukan jika perbuatan Fang Yuan dalam menyelamatkan orang di klan itu adalah perbuatan yang tulus. Tetapi sisi positifnya, Fang Yuan telah mengambil inisiatif untuk lebih dekat dengan klan dan memberikan kontribusi yang nyata. Apapun alasannya, kultivasi Fang Yuan telah meningkat dengan sangat cepat dan pasti ada rahasia besar di balik semua itu. Tetapi saat ini, serangan gelombang serigala masih sangat berbahaya. Penyelidikan tentang Fang Yuan memang masih dibutuhkan, tapi sekarang mengatasi gelombang serigala petir jauh lebih penting, gumam Gu Yuebo dalam hati. Setelah berpikir demikian, akhirnya Gu Yuebo menginstruksikan kepada Master Gu itu jika untuk sementara waktu penyelidikan tentang Fang Yuan harus ditunda terlebih dahulu dan harus lebih fokus pada serangan serigala petir. Ya, sekian dulu spoileran kali ini. See you again di next video.